Mari kita membuka dari Kejadian 20. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian 20. Kita akan membaca satu pasal 20 ini bersama-sama. Ayat yang pertama pria, lalu ayat yang pertama saya, jemaat, ayat yang kedua dan seterusnya sampai yang ke-18. Pasal ke-20, Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab ia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, "Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengatur segala sesuatu. Engkau mengatur jalan hidup kami sebagaimana Engkau mengatur jalan hidup Abraham. Kami bersyukur karena kami melihat di tengah-tengah segala kekacauan dunia, Engkau tetap bertahta di atas tahtamu ya Tuhan. Engkau tetap berdaulat dan Engkau reka-rekakannya untuk kebaikan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin perenungan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh melihat keindahan, keluasan daripada firman Tuhan, dan biarlah kami boleh melihat hidup kami di dalam cerita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mungkin tidak terlalu keberatan kalau saya katakan ini salah satu pasal yang cukup kering ya di dalam eksposisi kan kita mulai dari Kejadian terus, dan kita melihat ada pasal-pasal yang cukup basah, misalnya air bah, benar-benar basah. Lalu juga ini, pasal ini agak kering sih boleh dibilang ya. Keringnya kenapa? Keringnya ya mungkin saudara kalau baca ini di devosi pagi, di renungan pagi saudara membaca tentang Abraham dan Abimelek. Saudara mungkin berpikir ya, apa ya hubungannya dengan hidupku ini ya? Apa sih kaitan dengan hidup sehari-hari? Ya Abraham pergi ke Abimelek,
ya saya nggak tahu apa. Tapi ini bukan cuma pasal yang kering, tapi pasal yang problematik juga saudara. Karena banyak perdebatan di antara Bible scholar, ini kan pengulangan dari pasal 12. Saudara kalau cukup sering membaca Alkitab, di pasal 12, Abraham juga pernah datang ke Mesir dan Sarah diambil oleh Firaun. Loh kok ini ada pengulangan yang sama ya? Lalu Bible scholar yang liberal mulai melihat ini dua penulisan dari dua tokoh yang berbeda. Lalu mulai ada perdebatan-perdebatan di situ. Kenapa harus diulang? Dan saudara mungkin mulai berpikir juga kalau ini pasal dicabut dari Alkitab juga kayaknya nggak merubah apa-apa ya. Tapi kalau misalnya Kejadian 3 dicabut dari Alkitab, Alkitab akan jauh berbeda. Roma 8 dicabut dari Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 kalau dicabut dari Alkitab, wah itu akan sangat bermasalah buat kita. Tapi ini Abraham Abimelek dicabut, silakanlah gitu. Silakan nggak masalah gitu. Nah, bagaimana kita menafsir pasal ini saudara? Yaitu adalah tergantung dari sikap kita melihat Alkitab. Kalau kita melihat Alkitab ini sebagai buku devosional, buku moral, dan saudara melihat ini apa moral of the story, misalnya saudara bayangkan saudara sebagai orang tua yang mengajar kepada anak gini ya. Anak-anak, hari ini kita melihat cerita Abraham dan Abimelek gini-gini. Jadi akhirnya kesimpulannya saudara mesti menjelaskan. Jadi anak-anak yang kamu harus lakukan adalah kira-kira apa saudara? Jangan berbohong ya nak. Tuh makanya kalau berbohong gak baik. Walaupun berbohongnya setengah-setengah, half truth itu juga tetap berbohong. White lies itu juga tetap berbohong. Jadi tidak boleh berbohong. Itu mungkin yang bisa diambil moral story-nya begitu. Atau misalnya ya di dalam bahaya seperti ini, Abraham tidak percaya kepada Tuhan, makanya dia berbohong. Karena itu harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun di dalam segala mara bahaya. Jadi harus bergantung kepada Tuhan. Atau kalau khotbahnya ini di pemuda, mungkin moral of the story-nya jangan cari istri yang terlalu cantik. Bahaya, berabe begitu ya. Cari istri yang biasa-biasa atau bahkan yang jelek, mana-mana aman gitu. Nggak ada yang akan ambil. Maka ya, jadi ini pasal betulan problematik saudara. Karena kalau saudara mengajarkan ini kepada anak-anak ya, dan moral of the story-nya adalah tentang jangan berbohong. Lalu anak saudara mulai tanya begini, jadi nggak boleh bohong ya mah? Nggak boleh. Kenapa mah? Karena nanti dihukum Tuhan kalau berbohong. Tapi di sini Abraham berbohong malah mendapatkan 1000 sikal perak. Jadi yang baik tokoh baik di sini Abraham atau Abimelek mah? Abraham. Tapi Abraham bohong. Abimelek orang jahat. Abimelek raja kafir. Tapi dia perkataannya benar dan dikatakan dipuji oleh Tuhan sebagai orang benar. Dan katanya di sini Abraham itu seorang nabi. Jadi saudara mulai kacau ya kalau ngajar ini kepada anak-anak. Nabi kok bohong? Iya ya. Nabi kan penyambung mulut Tuhan, tapi kok bohong? Iya ya. Raja kafir kok jujur? Jadi gimana ya kita menjelaskan? Mulai garuk-garuk. Ayo sudah saatnya tidur nak. Jangan banyak tanya ya. Sudah saatnya tidur gitu. Nanti tanya guru sekolah minggu. Hari Minggu guru sekolah minggu juga. Nanti tanya pendeta. Jadi ya ini ya, kalau kita melihatnya ini cuma di dalam satu pasal ini doang, maka kita akan sangat kesulitan mengerti maknanya. Karena itu kita di dalam membaca Alkitab, kita tidak bisa melihat hanya di dalam sepotong. Puzzle anak saya. Puzzle, kira-kira saudara bisa lihat ini apa ya? Agak susah kan ya? Saudara kalau yang cukup matanya cukup ini, mungkin bisa melihat ada bunga kecil, ada daun gitu. Tapi apa poinnya di sini? Ini mau menggambarkan apa maknanya gitu? Yang nggak akan bisa saudara, kecuali saudara kalau memang melihat Alkitab itu bukan potongan-potongan yang terpisah-pisah lalu dikompal jadi satu, digabungkan jadi satu, yang nggak saling terhubung. Tapi ini bukan kumpulan-kumpulan nasihat-nasihat bijak, tapi ini satu cerita besar yang saling terkait semuanya. Jadi saudara bayangkan pasal 20 itu bukan satu pot bunga,
Lalu pasal 19, 18, Roma 8, Yohanes 3, itu pot-pot bunga yang lainnya. Bukan saudara, saudara mungkin mulai harus melihat Alkitab itu sebagai satu hutan. Di mana di bawahnya itu ada akar yang saling jalin menjalin. Akarnya itu semua menjadi satu dan kita akan lihat bagaimana semuanya itu saling terkait satu sama lain. Dan yang terpenting pertama-tama kita mungkin lihatnya dulu adalah konteks dekatnya. Konteks dekatnya ini saudara. Coba saudara melihat di pasal 19 gitu ya. Di pasal 19 ini saudara bisa melihat kaitannya ya. Kaitan dengan pasal 19 itu pasal 20. Nah, pasal 19 ini sedang berbicara tentang Lot mengungsi ke Sodom. Sodom dan Gomora dihancurkan. Lot dan kedua anaknya yang dijaga baik-baik. Lot itu menjaga anaknya baik-baik. Dua wanita ini di tengah-tengah kota yang begitu bejat. Dua anaknya masih perawan. Jadi dijaga baik-baik ini keturunannya. Nggak boleh kawin campur, nggak boleh premarital sex. Itu masih pure gitu. Tapi ternyata sehebat-hebatnya Lot menjaga keturunannya, memang tidak rusak dari luar, tapi setelah Sodom dan Gomora dihancurkan, rusaknya dari dalam. Dan ternyata mereka membuat Lot mabuk dan mereka hamil oleh Lot sendiri. Ini skandal besar banget saudara, bahwa skandal yang lebih besar dibanding premarital sex. Jadi ini hamil, dua anak wanita hamil dengan ya dengan ini, bukan menghamili Lot ya. Dia menipu, susah ini jadinya. Dia membuat Lot mabuk dan membuat Lot menghamili mereka. Ini kan kalau masuk di Kompas ini benar-benar skandal besar banget gitu. Yang bahkan mungkin di kota Sodom dan Gomora pun tidak ada seperti ini gitu. Premarital sex mungkin banyak sekali. Perjinan mungkin banyak sekali di Sodom dan Gomora. Tetapi 19 kita lihat garis keturunan Lot itu rusak. Sedangkan pasal 21 itu tentang Ishak lahir. Saudara kalau melihat tiga bagian ini ya, 19, 20, 21 ada satu kesamaan yang terus menerus muncul, yaitu di 19 di sini dua anak Lot melahirkan, dua anak wanita Lot melahirkan. Di ayat 20 yang tadi kita baca ditutup dengan tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, dan perempuan-perempuan di istana Abimelek sekarang bisa melahirkan. Lalu 21 Ishak lahir. Jadi saudara bisa melihat di sini itu bukan ngomongin tentang bohong atau tidak bohong gitu. Bukan masalah bohongnya saudara, tapi ini lagi ngomongin tentang keturunan, lagi ngomongin tentang kelahiran. Poin besarnya itu ini bukan ininya gitu. Poin besarnya tuh ininya nih. Nah, yang besarnya itu, yang gabung di dalamnya itu, yang kita miss out the point kalau kita cuma lihat satu potongan ini doang. Jadi kita mesti lihat ini adalah bagian dari benih keturunan. Dan buat kita zaman sekarang benih keturunan itu nggak terlalu penting. Mungkin kita bahkan pasangan-pasangan tidak mau punya anak gitu. Tapi saudara mesti lihat di dalam konteks Alkitab zaman itu, terutama di dalam Kejadian 12-50 adalah cerita tentang Tuhan akan merestorasi seluruh ciptaan melalui keluarga Abraham. Dan Abraham mendapatkan janji untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ketika pasal 11 Tuhan tidak bekerja lagi lewat secara universal, sekarang Tuhan bekerja lewat satu keluarga ini. Karena itu benih keturunan itu begitu penting, di mana Lot berusaha menjaga baik-baik, ternyata gagal. Abraham meresikokan Sarah diambil sama Raja Gerar, ternyata berhasil dijaga oleh Tuhan gitu ya. Nah saudara, kalau saudara sekarang mulai melihat bahwa benih keturunan itu penting banget, karena itu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, janji keturunan. Saudara ingat kapan pertama kali Abraham mendapatkan janji tentang keturunan? Yaitu pertama kali ketika 12, pasal 12 itu ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur, maka aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar. Ayat ke-7, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi ini masih ngomongin keturunan terus ya, keturunan. Makanya saya turun di sini. Lalu berikutnya di pasal 15,
Pasal 15 ketika Tuhan menampakkan diri lagi, aku akan memberkati kamu. Abraham komplain kepada Tuhan, buat apa Tuhan kasih gue berkat-berkat, nanti semua berkat ini juga diwariskan kepada hambaku ini. Lalu Tuhan bilang, no. Nggak akan diwariskan kepada hambamu, tapi aku akan, 15, masih 15. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka demikianlah banyaknya keturunanmu. Anakmu yang akan mewarisi, bukan hamba. Ini 15. Lalu 18. Nah 18 ini, pasal sebelumnya, Tuhan bersama 2 malaikatnya datang menghampiri Abraham dulu sebelum ke Sodom dan mengulangi janjinya. Dan ini janji yang agak akhir setelah 25 tahun. Jadi jarak dari pasal 12 sampai pasal 18 itu 25 tahun. Ini dikasih janji, kamu tunggu ya, tunggu. Lalu 18 ini penggenapannya. Tahun depan Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Dan saudara lihat ini semua ngomong keturunan ya. Dan saudara tahu respon Abraham apa? Menarik banget waktu saya mulai persiapan ini ya. Tahu passage berikutnya, perikop berikutnya setelah semua perikop ini, 12 perikop selanjutnya, kalau saudara nanti baca di rumah, perikop selanjutnya adalah dia pergi ke Mesir. Dan Sarah diambil oleh Raja Firaun, dan rencana Tuhan awal sudah mau disabotase oleh Abraham oleh kebodohannya gitu. Jadi kalau Sarah dihamili oleh Firaun, ya anaknya bukan Ishak, Israun kali ya. Gitu. Jadi udah dari awal itu kejadian 12 itu udah diambil oleh udah dirampas oleh Firaun. Kejadian 15 ketika Tuhan bilang hitung bintang-bintang di langit. Pasal 16-nya apa saudara? Mengambil Hagar. Lalu ayat 18 ketika dibilang sama Abraham, tahun depan anakmu yang sudah kau tunggu-tunggu 24 tahun. 24 tahun lu sudah tunggu kan? Tahun depan lu punya anak Abraham. Dan let's see, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham yang tadi kita baca, berangkat ke tanah Negeb, mengungsi di Gerar sebagai orang asing. Jadi saudara bisa melihat ininya ya. Ini kenapa ini ya penting banget, ini nggak bisa dicabut karena ini menjadi bingkai. Kenapa ini pengulangan? Yang satu di awal, yang satu di akhir. Pengulangan ini sering banget di dalam Alkitab bahwa ini menjadi bingkai dan tengah-tengah itu kisah Hagar tadi begitu ya. Di sini Mesir ketika Sarah diambil oleh Firaun dan Tuhan ini ada dua pengulangan tapi dua cerita yang agak berbeda, ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya ya, di dalam waktu Sarah diambil oleh Firaun, dikatakan Tuhan menimpakan tulah yang begitu besar kepada Firaun, sampai Firaun melepaskan Sarah begitu. Dan berarti kalau di Raja Gerar, di Abimelek ini, Tuhan tidak menghukum, karena dia orang yang benar. Sedangkan Firaun itu orang yang nanti seperti di Exodus menjadi bayang-bayang kepada bangsa Israel, orang yang keras hati yang harus dihukum dengan tulah besar dulu baru melepaskan bangsa Israel. Jadi kita melihat di sini menjadi bingkai yang nggak bisa kita bilang ya udah ayat 20 kita buang aja ke tong sampah. Itu nggak ada gunanya dengan seluruh cerita Alkitab. Enggak saudara, ini bingkai akhirnya, di mana bingkai awalnya itu di Kejadian 12 dan di tengah-tengah itu ada Hagar. 3 kali Tuhan memberikan janji keturunan kepada Abraham, dan setiap kali penulis mencatat setelahnya adalah disaster. Setelahnya adalah Abraham dengan kebodohannya atau ketidaktaatannya melakukan sesuatu yang menyabotase rencana Tuhan. Ini ahli sabotase Abraham. Makanya judul hari ini saya pilih judulnya adalah Man Keep Making a Chaos and God keep making the chaos ordered. Kalau saudara lihat, manusia terus membuat masalah dan Tuhan terus membereskan masalah kita. Kita itu hobi dan ahli membuat masalah. Karena itu di cerita ini itu bukan hanya tiga pasal ini yang saling berkaitan, tapi nanti saudara, seperti saudara kalau yang sudah ikut KU Sore 2,5 tahun, karena ini sudah 2,5 tahun ya, saya mulai eksposisi Genesis itu bukan dari Kejadian 1.
Saya mulai dari Kejadian 50. Mulai dari conclusion-nya dulu. Yaitu conclusion-nya adalah 50 ayat 20. Yaitu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan untuk kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan ini bukan cuma summary bagi kisahnya Yusuf dijual saudara-saudaranya, tapi ini juga menjadi summary, kesimpulan dari seluruh kitab Kejadian, saudara. Seluruh kitab Kejadian sama seperti Abraham di sini terus mereka-rekakan yang hancur, yang berantakan, tetapi Tuhan terus mereka-rekakan untuk kebaikan. Kesimpulan Yakub dan Esau yang hampir membunuh si Yakub karena mencuri berkat. Kesimpulan dari Yehuda yang meniduri menantunya Tamar, tapi dari situ Tuhan juga memberikan satu rencana yang baru. Ini Tuhan, ini. Kalau saudara baca kitab Kejadian, itu saudara akan lihat ini kisah tentang problematic and chaotic family. Jadi saudara kalau bingung, kok di gereja ada yang punya masalah family-nya so ruwet gitu. Saya baru counseling satu keluarga yang saya mungkin gambarkan, saya nggak boleh ceritakan ya counseling gitu. Saya gambarkan dengan ini nih. Nah ini nih benang kusut nih. Benang kusut uwet-uwet, udah diuwet-uwet, terus datang ke hamba Tuhan. Pak, bagaimana Pak? Tolong diurai. Lu aja gak bisa ngurai, apalagi gua gitu kan. Tolong diurai, apa solusinya? Apa solusinya Pak? Solusinya, mau bilang buang gak bisa juga ya. Jadi ya gimana? Ya inilah masalahnya, masalah problem keluarga itu seperti ini yang kita lihat di dalam gereja, bahwa kita itu penuh dengan masalah, manusia itu keep making problems. Dan sama seperti di dalam Kejadian, saudara melihat Abraham, bapak orang beriman, keluarganya tuh berantakan. Saudara lihat nanti Ishak, keluarganya berantakan. Saudara melihat Yakub, keluarganya berantakan. Saudara kalau seperti istri saya suka berkeluh kesah, ini 3 anak kok ini ya keep making chaos in the house gitu. Saya akan bilang terhiburlah, coba baca kisahnya Yakub. Kita belum punya 12 anak gitu. Dan anak bungsu kita belum dijual. Jadi bersyukurlah gitu. Kalau rumah berantakan doang tuh is okay gitu. Terus dua anak laki-laki itu belum ke koko, belum ajak adiknya ke padang seperti Kain dan Habel lalu mengambil batu. Belum begitu ya bersyukurlah saudara. Kalau saudara mengalami chaotic di dalam keluarga begitu, saudara akan melihat yaitu gambaran yang sama juga terjadi di kitab Kejadian. Nah di sini saudara bisa dapat kesimpulan kan ya, pasal-pasal kering ini tuh ternyata satu piece penting banget di dalam drama Alkitab. Kita nggak bisa sekedar bilang ini nggak ada maknanya. Kenapa sih masalahnya? Karena kita maunya baca Alkitab itu instan saudara. Kita maunya baca Alkitab itu cepat, maunya praktis, maunya individu. Saya baca sendiri di rumah, pagi-pagi, Kejadian 19, oh Tuhan, berkatilah pembacaan firman hari ini. Nyatakan kehendak-Mu padaku hari ini. Apa yang harus saya lakukan hari ini. Terus tiba-tiba ada remah datang. Terus saudara mulai tahu apa rencana Tuhan bagi saudara hari itu. Ya ini problemnya dari pembacaan Alkitab kita hari itu tuh kayak begitu. Kita maunya tuh mie instan yang langsung keluar hari ini. Ya itu kayak saudara ke restoran restoran Chinese restoran yang suka ada cookie apa itu namanya? Fortune cookie gitu ya. Fortune cookie. Saudara sebelum itu saudara pecahkan terus ada note di situ. Saudara hari ini keberuntungan agak cerah di antara jodoh kira-kira menggantung di jam 4 dan jam 5. Itu apa ya? Ya fortune cookie kan selalu begitu ya, ngambang-ngambang. Ya kayak begitu, saudara maunya tuh quick instan, maunya tuh cepat gitu. Maunya ini ngomongnya, saya lagi problem masalah ini Tuhan. Masalah siapa yang harus saya pilih untuk jodoh saya. Siapa yang perusahaan mana yang harus saya kirim resume saya. Saya harus tolak yang ini atau terima yang ini. Terus baca Alkitab seakan-akan langsung dapat jawabannya A atau B.
Tapi bukan begitu saudara, bahwa kita nggak bisa lihat Alkitab itu ngomong secara pribadi individu kepada saudara. Tapi saudara bisa melihat apa yang Allah nyatakan, kehendak Allah itu di dalam sebuah cerita besar. Ini movie yang panjang, yang berjilid-jilid, berepisode-episode sebagai satu kisah utuh. Dan makanya saudara pernah nonton film seri yang panjang nggak saudara? Yang bukan cuma trailer 3 menit dan bukan juga cuma film 2 jam, tapi yang seri terus-menerus begitu. Alkitab seperti itu yang ya kadang-kadang ada bagian-bagian yang kering seperti tadi, tapi itu bagian dari seluruh kisah semuanya. Karena itu untuk kita bisa mengerti ini adalah ngomongin tentang Tuhan membereskan kekacauan, bukan cuma ngomongin jangan berbohong, ini ngomongin tentang keturunan. Ya saudara harus ada sedikit hard work di dalam mengerti kisah besar Alkitab tersebut gitu. Kita nggak bisa, kita kalau enggak, kita cuma scratching the surface, cuma lihat dari permukaan, oh ini ngomongin tentang jangan berbohong, ngomongin tentang ya tadi harus bergantung. Tapi bukan, karena itu kita harus apa? Harus ikut PA. Karena pembacaan Alkitab ini kita nggak bisa dapatkan maknanya sendirian, tapi kita dapatkan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Ada orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk mengolah bahasa aslinya supaya buat kita mengerti. Ada orang yang mengerti filosofi zaman, filosofi dunia, dan dia membenturkannya dengan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti maksudnya apa. Perlu baca komentari, perlu baca bahan dan yang lain-lain. Perlu datang ke kau sore, perlu datang ke ya PA dan sebagainya supaya kita semakin mengerti. Jadi kalau saudara menyerah ketika melihat pasal-pasal yang kesannya nggak berhubungan, ini nggak connect banget sih, apalagi nanti waktu saudara baca ke imamat gitu ya, ada korban bakaran, ada kandil, ada wangi-wangian, kok ada parfum di sini, ada hubungan apa sama saya gitu, pelataran dan yang lain-lain. Jangan digunting dulu kitab imamatnya saudara, karena saudara akan sangat indah menemukan keindahannya kaitannya nanti di kitab Ibrani. Ketika penulis Ibrani itu menjelaskan artinya pelataran itu apa, artinya korban-korban bakaran itu apa, dan kenapa Kristus menggenapi semua itu. Yaitu kita nggak bisa buang inilah CFRC begitu ya. Creation, kejadian 1-3, creation and fall. Setelah itu redemption, itu di kitab Injil. Jadi kalau begitu kejadian 4 sampai Maleaki kita buang aja. Karena yang penting kan nanti langsung redempsinya di Yesus Kristus. Tapi kalau kita nggak mengerti seluruh perjanjian lama dari kejadian, imamat, bilangan, nabi-nabi dan yang lain, maka kita ya itu cuma akan mengerti secara kulit-kulit di luar yang nggak masuk ke dalam akar-akar mendalamnya di situ. Jadi jangan dibuang dulu puzzle-nya ini saudara. Ini puzzle-nya nggak ngerti udah buang gitu. Saudara nggak akan dapat hiponya gitu. Jadi saudara baru bisa lihat itu nanti ketika sambung-sambung nyambung, terus tiba-tiba kayak kemarin saya mempersiapkan ini, hiponya ketemu. Oh ini hiponya, seru banget hiponya. Ada ya saya nggak mau bilang rema deh ya, problematik banget. Karena ini dapatnya dari mana saudara? Dari hard work saya berhari-hari baca komentari, baca ini dan baru melihat gitu. Dan banyak komentari yang cuma bahas tadi itu ya, ngomongin tentang moral ethics, jangan berbohong, bergantung, ini. Tapi kalau kita lihat di dalam skala besarnya, kita baru melihat ini toh maksudnya Tuhan, kenapa diulang? Ini toh kenapa setiap kali nextnya itu adalah disaster, nextnya adalah Abraham bikin problem. Jadi saudara kalau pernah nonton Bible Project, penulisnya itu si Tim McKee ya, dia bilang begini, pattern atau pola yang berulang-ulang itu yang menurut kita mungkin membosankan, tapi itu justru jadi salah satu cara utama para penulis Alkitab menyatukan alur cerita Alkitab. Alur cerita Alkitab yang berbeda-beda gitu, yang genre-nya juga berbeda-beda. Gimana cara menyatukannya supaya kita melihat garis merahnya itu dari mana? Dari kata atau konsep yang berulang-ulang muncul. Dan saudara akan mulai connect begitu, itunya apa? Alarm saudara mulai bunyi kalau ketika mendengar kata yang muncul lagi. Karena Alkitab pada zaman itu nggak seperti kita. Setiap kita punya Alkitab, mau yang hard copy, mau yang di apps, mau bahasa apapun ada. Mereka kan enggak. Mereka mendengar Alkitab dari mana? Ya dari dibacakan oleh pemimpin. Karena mereka nggak punya Alkitab pribadi. Jadi
mereka mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka mendengar kata yang berulang-ulang muncul, maka kita akan mulai dong gitu ya, mulai ngeh, mulai lihat ini loh kaitannya gitu. Dan ya kita lagi excited banget, maksudnya saya sama Pendeta Jethro di Kelapa Gading, kita di Kelapa Gading juga lagi bahas tema ini karena kita lagi satu KTB lah, kita hopeng gitu. Jadi mulai banyak sama-sama membahas tema ini, dan kita bisa melihat miripnya pasal 3 sama pasal 20. Kalau saudara melihat ini ya, pasal 20 yang tadi kita udah baca ini ya, saudara mungkin nggak langsung connect, ini tuh sangat berkaitan dengan Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kaitannya di mana ya? Kaitannya itu cara penulis mengkaitannya itu dengan kata-kata yang sama. Yaitu ini, Raja Gerar mengambil Sarah. Kalau di pasal 12 lebih jelas lagi di waktu di Firaun. Firaun melihat Sarah itu cantik, indah, good, dan dia mengambil. Kata yang sama muncul di Kejadian 3 ketika Hawa melihat buah itu baik dan mengambilnya. Abraham diperingatkan, kalau kamu ambil buah itu kamu mati. Abimelek diperingatkan, engkau harus mati karena mengambil perempuan itu. Dan Hawa berkata, kami tidak boleh makan dan jamah buah itu. Dan Allah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau menjamah dia. Lalu Adam dan Hawa takut setelah berdosa, Abimelek menjadi takut setelah mendapatkan mimpi. Lalu Adam dan Hawa ditegur oleh Tuhan, di sini yang menegur Abimelek, menegur Abraham. Apakah yang kau lakukan ini? What you have done? Seperti Tuhan menegur kepada Adam dan Hawa, what have you done? Tapi masalahnya di sini memang ada twist-twist tertentu ya. Yang kalau di Kejadian 3 yang menipu ular, di Kejadian 20 yang menipu Abraham. Saudara, kalau nonton kungfu kan kita udah tahu patternnya kan ya. Si gurunya dibunuh oleh penjahat, lalu sebelum mati dia kasih jurus akhir, kamu belajar ini. Lalu anaknya itu belajar, lalu hebat, dia bunuh penjahatnya. Penjahatnya sebelum mati kasih juga itu resep kungfu akhir kepada anaknya. Lalu terus berulang. Tapi kadang-kadang tiba-tiba kita melihat ada twist yang lain. Nah kita mulai melihat, oh iya ya ada twist yang lain di dalam cerita itu. Nah twistnya di sini adalah ya Abraham yang menipu ya. Dan Kejadian 20 itu ada twist-twist yang sangat menarik, yang kita mungkin orang Indonesia dengan bahasa Indonesia itu enggak dapat. Misalnya salah satunya ya, kenapa kita perlu bantuan dari para komentator bahasa aslinya adalah ini. Di ayat 16 ini nggak muncul saudara, tapi di terjemahannya setelah Abimelek memberikan 1000 sikal perak kepada Abraham, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, this is for the covering of your eyes. Ini untuk menutup mata kamu. Duitnya dikasih untuk tutup mata kamu. Kalau tadi Adam dan Hawa memakan buah itu, lalu terbukalah mata mereka. Tapi di sini ini duit gua kasih supaya tutup matamu. Jadi ini ada satu kontras-kontras yang kita lihat yang nggak ada di dalam Alkitab. Satu lagi saudara, kalau kita melihat benar-benar patternnya itu muncul berkali-kali, maka kita harus mulai, alarm kita mesti mulai bunyi ya. Ini loh yang Alkitab mau nyatakan. Kata apa saudara? Mulai dari Kejadian 1 ya. Kata apa yang terus-menerus muncul? Selain kata hari, kata ini. Setelah Tuhan selesai menciptakan hari pertama, Allah melihat semua itu baik. Makanya saudara kalau baca, baik lagi. Allah melihat semua itu baik sampai 7 kali begitu. Dan kita kita dapat kesimpulan, semua yang Tuhan ciptakan itu baik pada awalnya. Dan tiba-tiba nanti di pasal kedua kita mulai membaca ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bahasa aslinya itu bukan pakai kata jahat, pakai kata tidak baik. Ra, tov, baik, ra, tidak baik gitu. Tov and ra. Tov, ra. Lalu ketika manusia seorang diri saja, Allah berfirman tidak baik, lalu menciptakan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa dicobai oleh si ular. Kemudian dikatakan perempuan itu melihat buah pohon itu baik. Tov lagi muncul gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Hawa? Nah ini yang menentukan. Ini yang menentukan apa yang dilakukan oleh Hawa. Esensi dosa adalah ini saudara. Kalau kita selama ini mengerti esensi dosa itu kan
menentang kehendak Tuhan, melawan kehendak Tuhan kan ya. Kalau di sini itu penulis akan-akan mau menyatakannya enggak secara eksplisit, tapi menyatakan secara implisit, yaitu adalah Hawa melihat buah pohon itu baik. Selama ini saudara tuh selalu melihat, saudara itu selalu mendengar ya, mulai dari pasal 1, yang melihat baik itu siapa? Tuhan. Selama 7 kali Allah melihat baik, Allah melihat baik, Allah melihat baik, Allah melihat baik, Allah melihat baik. Saya udah berapa kali? Oh ya, 7 kali kita Allah melihat baik sampai 7 kali. Terus tiba-tiba di pasal 3, Hawa melihat itu baik. Dia sedang di mana saudara? Hawa sedang menempati posisinya Tuhan. Sedang menjadi hakim yang menentukan mana yang baik, mana yang tidak buat saya. Jadi esensi dosa itu bukan cuma sekedar melanggar perintah Tuhan itu di permukaan, tapi akarnya di dalamnya adalah mau menentukan yang baik seperti Tuhan. Saya nggak usah turut yang Tuhan tentukan buat saya. Saya mau menjadi seperti Tuhan, menentukan apa yang baik, yang enggak buat saya. Kenapa harus Tuhan yang tentukan buat saya? Kenapa harus Tuhan yang tentukan jalan hidup saya seperti apa? Kenapa saya nggak bisa tentukan sendiri buat saya sendiri? Ini saudara, esensi dosa. Jadi kalau kita cuma lihat esensi dosa itu adalah membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan yang lain-lain, korupsi. Itu buah dosa. Buah dosa yang keluar dari akarnya mau menjadi seperti Allah, menentukan apa yang baik dan yang jahat. Numpang tanya Pak, emangnya masalahnya apa ya kalau kita menentukan apa yang baik dan yang enggak buat diri saya? Kalau saya pesan GrabFood, saya mau ayam goreng sama ayam bakar, apa yang baik buat saya, apa masalahnya? Ya kalau masalah ayam goreng, ayam bakar mungkin nggak terlalu banyak masalah saudara. Tapi kalau masalahnya adalah setiap keputusan yang penting dan ketika itu bertentangan dengan prinsip Alkitab dan kita maunya apa yang baik buat saya yang tidak biblical, tapi karena itu kemauan saya, itu yang menjadi problem. Magnifikasinya apa sih? Magnifikasinya ketika bukan hanya saudara yang memilih yang baik dan yang jahat, ketika seluruh bangsa memilih apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya sendiri, kira-kira society itu akan jadi seperti apa saudara? Ketika semua orang memilih apa yang baik bagi dirinya sendiri, kira-kira itu masyarakat jadi seperti apa saudara? Saudara kalau melihat ini not big problem, maka saudara bacalah kitab Hakim-Hakim. Karena kitab Hakim-Hakim ditutup dengan semua orang berbuat apa yang dipandangnya baik. Dan saudara, sekali lagi buat orang tua, saudara kalau bacakan kitab Hakim-Hakim, biasanya saya selalu baca Bible for Children, itu selesai di Samson. Samson menang, hore, tapi yang paling mengerikan dari kitab Samson itu, dari kitab Hakim-Hakim itu setelah Samson, yaitu kisah apa saudara? Kisah satu wanita diperkosa rame-rame, satu kota memperkosa satu wanita rame-rame, setelah itu wanitanya diperkosa sampai mati, lalu besok suaminya datang, lalu mutilasi istrinya ini. Dia malam ngapain ya ketika istrinya diperkosa? Dia tidur nyenyak ternyata. Dia diperkosa terus dimutilasi lalu dikirim ke semua bagian dan itu memulai yang namanya civil war. Perang saudara, lalu Iron Man, Spider-Man mulai keluar di situ. Perang saudara yang hampir seluruh suku Benyamin itu hancur. Jadi ini akhir kitab Hakim-Hakim. Hampir nggak ada kitab anak-anak yang memuat bagian ini. Dan saudara juga mungkin nggak ada sesi KKR anak yang khotbahnya itu khotbah dari mutilasi ini. Bahkan waktu kita bahas kitab Hakim-Hakim, remaja, Vikaris Harley skip bagian ini. Karena gimana gua khotbah ini ke remaja ya? Gitu. Kalau di pemuda ya masih bisa, tapi di remaja aja itu agak kesulitan dia. Terlalu ngeri saudara. Nah kitab Hakim-Hakim ini terjadi karena apa? Karena semua orang, mulai dari rakyat, para hakimnya, Simson tuh hancur lebur, nabi-nabi, orang Lewi, enggak tahu apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Tapi melakukan apa yang baik menurut diri mereka. Mulainya dari mana? Mulainya kisah sehari-hari yang kita alami saudara. Samson mengambil Delila, wanita Filistin. Karena itu yang dipandang baik. Udah tahu kan salah? Tahu, tapi itu yang dipandang baik. Karena itu
Saya mendengar keluarga yang kawin beda agama, terus sekarang baru datang, iya ya, ruwet banget ya. Ya mulainya dari mana? Ya mulainya dari kamu, kenapa? Awal-awal kawin dengan orang yang beda agama gitu, yang fondasi hidupnya, fondasi value-nya tuh semua beda. Iya, dulu kan baik-baik, ini menurut saya baik, ya menurut kamu baik kan? Ya sekarang udah ruwet, terus kamu serahkan kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan. Ya kita semua mengalami benang kusut dalam hidup saudara, dalam relasi, kerjaan, bahkan gereja. Banyak benang kusutnya. Karena kita semua mengalami pattern temptation ini. Patternnya apa? Patternnya yaitu kita melihat apa yang baik, lalu kita mengambilnya, lalu terjadi kekacauan, keruwetan. Lalu siapa yang bisa melepaskan kita dari pola begini? Ini pola disaster yang terus-menerus berulang. Ini seperti badai tahunan yang kita tahu pasti lewat di daerah tertentu. Dan setiap kali badai lewat ini tuh banyak jalur kehancuran yang dilewatin si badai ini. Atau kita mungkin seperti badai kemelut politik, seperti resesi ekonomi yang katanya setiap 8-10 tahun sekali. Dan kita lagi bertanya-tanya gimana kita bisa lepas dari pattern ini ya, dari pola-pola ini, dari badai ini tuh bagaimana. Kita menantikan apa? Juru selamat. Kita menantikan seorang presiden yang bisa membawa kita keluar dari kemelut politik. Kita menantikan ahli ekonomi yang bisa membawa kita keluar dari resesi ekonomi. Kita menantikan juru selamat yang bisa mengeluarkan kita dari kemelut dosa. Basically mulai dari orang zaman dulu di sini sampai sekarang kita ini di tengah keruwetan ini, waktu saudara datang cari hamba Tuhan untuk konseling, saudara cari patong untuk konseling, saudara tuh sebenarnya mencari apa sih? Saudara mencari juru selamat yang bisa mengurai ini, yang bisa mengurai benang kusut ini. We are waiting for someone who can save us from this mess. Tapi bangsa Israel setelah hakim-hakim, solusinya adalah, setelah hakim-hakim mereka berteriak minta apa? Give me a king, berikan kami seorang raja yang bisa memimpin kami. Lalu patternnya muncul lagi saudara. Patternnya adalah bangsa Israel meminta kepada Samuel, mereka melihat Saul yang tinggi besar, melihat Saul itu baik di pandangan mereka dan mengambil Saul menjadi raja. Sisanya kehancuran. Dan akhirnya Tuhan kasih anugerah, Tuhan gantikan dengan raja yang berkenan di hadapannya, Raja Daud. Raja Daud selesai dengan pola pattern temptation ini? Enggak. Ketika Daud juga mengalami pola temptation ini juga ketika dia melihat Batsheba yang telanjang dan baik di matanya, dia mengambil Batsheba dan setelah itu keluarganya hancur. Dan itu terus berulang di mana Salomo mengambil istri-istri yang dia pandang baik sebagai transaksi politik untuk menguatkan kekuasaannya. Dan yang terjadi adalah penyembahan berhala, kehancuran, pecah kerajaan utara dan selatan. Jadi juru selamat yang dinanti-nantikan bangsa Israel ini ya, presiden-presiden, ahli ekonomi, ahli politik yang dinanti-nantikan mulai dari Saul, Daud, Salomo, terus-menerus gagal. Demikian juga kita demikian. Dan saudara mungkin berpikir kalau Daud orang yang diperkenan Tuhan aja gagal, Salomo yang paling berbijaksana saja gagal, apa harapannya bagi kita? Apa harapannya bagi kita? Tapi bangsa Israel tidak berhenti berharap. Mereka terus berharap kepada Yahweh dan berharap satu saat akan ada Mesias yang dikirim yang akan membereskan segala sesuatu. Jadi Mesias yang dinantikan bagi bangsa Israel itu bukan cuman membawa mereka ke surga nun jauh di sana, tapi Mesias yang akan membereskan segala kemelut politik, ekonomi, militer dan yang lain-lain. Semua kemelut dunia ini. Tapi ketika Mesias datang, penantian itu akhirnya tiba, raja yang dinantikan akhirnya datang. Dia tidak seperti harapan orang pada umumnya. Raja ini, Mesias sang juru selamat ini, tidak lahir di istana, tapi di palungan. Dan Kristus yang menjadi pemimpin baru bagi umat manusia ini, dia tidak memimpin dengan pedang dan tombak,
tapi dia memimpin hati manusia supaya taat kepada Tuhan dan bisa memilih yang benar. Jadi ketika Yesus datang, dia bukan merestorasi politik dan militer dari Yahudi, tapi dia datang membawa restorasi dalam kekacauan hidup manusia. Dia memberitakan kabar baik kerajaan Allah, yang berarti restorasi bukan hanya politik dan militer, tapi restorasi seluruh ciptaan. Yang direstorasi itu seluruh segi kehidupan. Yang sakit disembuhkan, yang hina ditinggikan, orang berdosa diampuni, orang congkak direndahkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan ketika dia datang ke bait Allah, dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Dia juga menjungkir balikan nilai-nilai dunia yang dipegang orang saat itu. Seperti apa? Ya, dia berkata yang berbahagia adalah yang miskin, yang berduka cita, yang lembut dan murah hati, dan yang dianiaya karena kebenaran. Dan dia benar-benar menghidupi value-value yang diajarkan ini, karena satu saat dia akan naik ke kayu salib. Kayu salib, bukankah dia menjadi Mesias yang gagal kalau demikian? Iya, dia Mesias yang paling gagal, bahkan di sebelum Yesus banyak Mesias-Mesias palsu, tapi setidaknya mereka masih lebih heroik. Mereka masih membunuh beberapa tentara Romawi, mereka masih bisa mengadakan pemberontakan. Tapi Mesias ini cuma bisa ditelanjangi, disalibkan, dan bahkan pengikut-pengikutnya yang ribuan tadi, atau bahkan yang 12 yang paling setia pun meninggalkan dia. Terkencing-kencing lari meninggalkan. Kenapa Mesias ini gagal? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia bisa menaklukkan badai, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Dia harus gagal, saudara. Karena dia sedang memikul kegagalan kita. Dia sedang mengambil tempat kita. Karena kita dulu gagal, karena kita mau mengambil tempat dia. Dan sekarang dia sukses ketika dia mengambil tempat kita. Dia menanggung segala kegagalan kita. Tapi dia break the pattern. Pattern pola temptation itu dia pecahkan akhirnya. Solusinya dia pecahkan. Karena dia juga bergumul seperti Adam dan Hawa di taman. Adam dan Hawa di taman mengalami temptation. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan mereka memilih apa yang baik buat mereka. Tapi Kristus di taman yang lain, di taman yang gelap, di taman Getsemani, dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Dia sepenuhnya takluk, dia menggenapi kehendak Allah, justru dengan menyelaraskan kehendaknya. Ya, kita bisa mulai mendapatkan satu gambaran yang besar, cerita Alkitab yang lebih utuh dirangkainya begitu. Bahwa kalau kita baca cuma sepotong doang, sepotong ini ya saudara, sama kita bisa mengambil kesimpulan yang salah. Satu potong ini kalau kita nggak lihat di dalam keseluruhan gambaran besarnya, maka sangat mungkin kita mengambil kesimpulan yang salah. Walaupun kita nggak berniat salah, tapi karena kita dipengaruhi oleh filsafat-filsafat sekitar kita, kita dipengaruhi oleh keegoisan kita dipengaruhi oleh cara baca yang salah, kita mengambil kesimpulan yang salah. Oke, kalau begitu ada kemungkinan kita berbuat salah. Banyak saudara, banyak sekali. Termasuk bahkan cerita besar Alkitab pun kaum evangelical itu melihat secara salah. Sekarang saudara ya, kalau saya tanya begitu, kalau kita menginjili orang dan kita menginjili, tante, oma, ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena kalau tante percaya, tante masuk surga. Itu kan tujuan akhirnya. Itu kan gambaran besarnya. Ini masuk surga nih. Hiponya masuk surga. And yet kalau kita lihat di dalam gambaran Alkitab, ini masuk surga itu pintu ke hipo, bukan hiponya gitu. Hiponya kalau begitu apa yang kita miss selama ini? Udah gede gini mestinya tapi kita miss. Itu apa? From chaos to order. Bahwa Tuhan waktu menciptakan di hari pertama, Tuhan merubah chaos into order. Kekacauan menjadi keteraturan, keindahan, kemuliaan di Taman Eden. Dan apakah Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden untuk ya nikmati aja di situ? Kamu sudah di Taman Eden, ya sudah main harpa aja sepanjang hari. Enggak kan saudara? Dia disuruh apa? Untuk bekerja, rule, untuk berkuasa atas
ciptaan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu kita itu bukan orang Kristen, bukan tujuannya untuk masuk surga. Tujuannya itu bukan lari dari dunia yang kacau ini supaya nanti di surga tidak ada air mata, jalanannya penuh dengan emas. Kita lari dari segala masalah, keruwetan keluarga, kerjaan dan yang lain-lain. Nanti di surga semuanya casplong. Emas lagi begini ya. Tadi hitam, ruwet. Yang ini enggak, saudara. Jadi surga itu ya kayak begitu. Pelarian dari masalah kita. Tapi kalau saudara mau melihat gambaran keseluruhan dari Alkitab adalah bukan percaya Yesus masuk surga lari dari dunia ini. Cerita dari Alkitab adalah Tuhan Yesus masuk ke dunia merestorasi dunia ini. Bukan menghancurkan. Panggilan kita kalau demikian apa? Sama seperti Yesus. Misi Yesus adalah misi kita. Masuk ke dunia ini untuk membereskan benang kusut. Bukan membuang benang kusut ini. Membereskan benang kusut. Jadi misi kita apa? Bring order to this world, bukan run away from this world. Jadi kita bisa kehilangan sama sekali gambaran besar tadi kan ya. Jadi saudara sedang menghadapi kekusutan hidup, jangan menyerah gitu. Jangan melarikan diri, lari ke surga sebagai pelarian kita, tapi hadapilah. Karena ada satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kegagalan saudara tidak menjadi titik. Kegagalan saudara menjadi koma, bukan titik akhir, menjadi koma di mana Tuhan akan pakai atau proses kegagalan itu untuk menggenapi rencananya. Kalau saudara benar-benar di dalam kehendak Tuhan. Ini bukan menjadi excuse saudara boleh gagal, boleh seenaknya. Tapi saudara sadar kita kalau sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, sebagai Abraham, waktu dia gagal pun Allah tidak mungkin digagalkan rencananya karena kegagalan Abraham. Bukan. Yaitu tadi, man keep making a mess, but God keep making the mess order. Tuhan terus membereskan masalahnya. Jadi kekusutan apa yang ada di sekitar saudara ya? Tuhan minta saudara untuk meminta anugerah kepada Tuhan untuk membereskannya. Bukan lari. Untuk menghadapinya dan ya melihat bagaimana dunia ini menjadi lebih teratur, lebih indah, lebih mulia dan sekitarnya. Nanti di dalam question penutup, saudara bisa gumulkan, bisa sama-sama renungkan di dalam kelompok diskusi, kekusutan apa yang ada di sekitar saudara yang Tuhan bisa bantu mengurai melalui Anda. Mungkin di dalam dunia kerja, di dalam dunia keluarga dan lain, yang saudara mungkin lihat di dalam gereja bahkan gitu. Kekusutan apa yang ada di sekitar saudara yang Tuhan bisa pakai saudara untuk bantu mengurai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu gambaran besar yang membuat kami melihat dengan lebih jelas ya Tuhan. Bahwa ya kami bukan diselamatkan untuk kenikmatan kami sendiri. Tapi kami melihat sejak awal, bahkan sebelum kami diciptakan, Tuhan sudah menciptakan yang lain dulu. Tuhan sudah menciptakan dunia. Dan dunia yang teratur, dunia yang indah. Dan karena kami datang, kami diciptakan, dan kami diberikan image of God yang bisa memilih. Dan kami menyalahgunakan kebebasan itu. Sehingga dunia yang teratur tadi menjadi hancur karena kami. Karena itu panggilan kami ya Tuhan adalah untuk bersama-sama merestorasi bersama Kristus, merestorasi dunia ini, merestorasi hubungan-hubungan yang pecah di sekitar kami, yang mungkin kami juga berbagian bermasalahnya ya Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kemampuan kepada kami, anugerah kepada kami, kekuatan ya Tuhan, supaya kami tidak lari dari masalah, tetapi kami justru menjadi bagian dari solusi, membawa shalom, membawa kedamaian, membawa keindahan, membawa keteraturan di dalam tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di keluarga kami, di kantor, di gereja. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.